Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, tempat yang insya-Allah kita yakini Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir bersama kita, yang insya-Allah arwah daripada orang-orang saleh juga hadir di antara kita, di antara beliau yang hadir insya-Allah daripada pengarang Maulid Sibdud Durar Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, insya-Allah kita mendapatkan daripada nazarah beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang manfaat, jadikan Allah kumpul sebagaimana Allah kumpulkan kita tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkah daripada mereka orang-orang saleh. Salawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat akhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan ulama, inna mabadi'a kulli fannin asyarah, al-haddu wal wadi'a, al-haddu wal mawdu'u thumma thamara, sampai akhir. Kata ulama bahwasannya setiap tatkala kita ingin memulai satu ilmu atau mempelajari satu bidang ilmu atau satu kitab, maka kita harus mengetahui 10. Yang pertama al-hadd. Al-hadd itu ta'arif atau definisi. Apa definisi daripada yang kita pelajari? Itu yang pertama. Yang kedua, wal mawdu', judulnya apa? Insyaallah kan ada judulnya masing-masing untuk kitab, bab ini, bab ini, bab ini. Dan yang ketiga, thamrah. Thamrah itu buah. Kalau kita nanam pokok, terus kita kita siram harus tumbuh daun, kemudian tumbuh buah, akan kita petik buah, ya kan? Gitu juga ini. Apa hasil daripada yang kita pelajari ini? Yang kita petik itu apa? Buahnya apa? Itu. Kemudian salah satunya juga wal wadi'u, atau pengarangnya, pembawanya siapa? Nah, kita belajar sekarang Mukasyafatul Qulub karangan Al-Imam Al-Ghazali. Nah, Al-Imam Al-Ghazali itu ikhwani, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriyah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau ini ulama yang Masya Allah, termasuk ulama yang mana kitabnya ini menjadi rujukan atau referensi atau marja bahasa Arabnya. Setiap karangan beliau itu bisa dijadikan referensi. Jadi ada kitab-kitabnya. Tatkala misalnya kita berdebat dengan orang atau pendapatnya, ente dapatkan pendapat dari mana? Kalau kita sebutkan, oh, ana dapat dari kitab Mukasyafatul Qulub, ana dapatkan kitab dari Ihya Ulumuddin, ana dapatkan kitab-kitabnya nih, kitab-kitab yang sekiranya dianggap oleh ulama. Bukan dalam arti kitab yang lain tak dianggap akan, tapi ada kelemahannya sehingga kitab itu tidak bisa dijadikan referensi. Akan tetapi kitab Al-Imam Al-Ghazali, semua kitabnya bisa dijadikan referensi. Pendapatnya dari mana? Ada di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, apa? Mukasyafatul Qulub, Ihya Ulumuddin dan lainnya. Nah, itu. Maka beliau ini termasuk ulama yang Masya Allah. Itu. Yang kedua, beliau ini selagi kecilnya itu, beliau punya nama beliau kan Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Nah, gitu. Jadi beliau ini punya abah namanya Muhammad, dan beliau ini 2 saudara namanya Ahmad. Nah, Ahmad ini tatkala beliau ini lagi kecil, beliau adiknya lagi kecil. Jadi abah beliau itu mengamalkan satu amalan yang mana beliau ini kan abah beliau itu tukang ghazal, tukang sulap gitu, tukang jahit. Jadi ketika mendapatkan harta dari hasil kerjaannya tadi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk dimodalkan lagi,
Yang kedua untuk biaya nafkah anak bininya, dan yang ketiga untuk disedekahkan. Nah, disedekahkan ini dengan niat mudah-mudahan Allah jaga anaknya, Allah pahamkan di dalam ilmu agama. Akhirnya abahnya Imam Ghazali ini, ayahnya beliau ini meninggal selagi beliau kecil, masih kecil beliau meninggal. Kemudian kena abah nih kerjanya pas-pasan, tak ada warisan dan lainnya. Jadi umi beliau tadi ini punya inisiatif masukkan beliau kepada waktu itu bukan pondok pesantren ya, lembaga lah gitu. Jadi ada satu orang yang menampung gitu. Dimasukkan beliau nih dua nih. Bukan kena tak agar diajarkan ilmu agama, bukan. Tujuannya agar bisa makan ya loh. Karena tak punya duit, tak punya apa-apa. Nah, kita tak ada warisan, tak ada apa-apa kan. Jadi tujuannya hanya itu. Nah, akhirnya tumbuhlah Imam Ghazali menjadi imam ahli fikih. Jadi Imam Ghazali ini sebelum beliau ini menjadi imam ahli tasawuf, beliau terlebih dahulu menjadi imam ahli fikih. Nah, adik beliau Ahmad tadi itu adalah ahli tasawuf. Nah, gitu. Jadi satu ketika pernah beliau ini berimam dua nih. Jadi Imam Ghazali sholat jadi imam, adik beliau jadi makmum, gitu kan? Jadi setelah salam, adik beliau tadi yang makmum ini bilang, bang, bahasa gitu kan? Ana nengok darah dan tubuh itu tuh kayak ada mengalir darah gitu. Nah, ini bagam tinggi nih, tidak wadik. Dan tubuh itu kayak ada mengalir darah gitu. Kata Imam Ghazali apa? Iya. Ana dalam salat ana tak khusyuk, ana mikirkan darah. Jadi hukum-hukum tentang darah itu pikir-pikirkan. Apa sih hukumnya kalau begini? Darah ini begini apa? Karena ahli fikih tadi. Ya adik itu bisa mantap pada tasawuf. Nah, gitu kan? Nah, akhirnya termotivasi dengan adik bisa begitu. Akhirnya beliau ini pengen belajar tentang tasawuf. Kenapa? Akhirnya belajarlah kepada ingin menemui salah satu guru yang pada waktu itu emang guru khusus tasawuf nih, masya Allah beliaunya. Datang ke pasar, cari tak ketemu, cari sampai pojok tak ketemu. Akhirnya apa? Ada orang pungut sampah. Dia selalu tuh pungut sampah begitu. Akhirnya oh ini nih yang aku cari nih. Cuma perbuatannya apa? Pungut sampah. Nah, gitu kan? Cuman kena tasawuf nih berkaitan dengan hati. Oh, tak bisa nih. Biarpun bagaimana ini tetap guru nih. Tentang orang, masya Allah ini yang aku tahu namanya sebulan, kayak gini ciri-cirinya, ini nih orangnya. Akan tanya siapa nama itu, dijelaskan semua. Karena berguru. Berguru pada siapa? Berguru kepada orang yang tukang memungut sampah. Itu berawal mula membersih hati ya. Tak ada gengsi, tak ada apa kan. Kalau kita sekarang kan udah ada ulama yang masya Allah berjubah, imamah tebal, apa kalau kita mungkin datang atau apa ya, itu pandangan orang sekarang gitu. Tapi beliau tak mau gitu, mau sampah. Oh ini kitab nih, ini ciri-ciri yang dicari, nama apa semua ada gitu, belajar. Itu Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali ini pernah satu ketika beliau ini sangat dibanggakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan? Jadi kata Nabi SAW, ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Anbiya Bani Israel. Ulamanya umatku itu, kata Nabi SAW, seperti para anbiya dari kalangan Bani Israel. Akhirnya ada satu orang ulama, lupa Imam apa lupa. Satu orang itu beliau bermimpi di Masjidil Haram. Ketika itu beliau berada di Masjidil Haram, bermimpi. Dan seakan-akan beliau itu berada di dalam mimpinya itu ya, berada di Masjidil Aqsa. Dan di dalam Masjidil Aqsa ini berkumpul semua para anbiya, tidak terkecuali ada kalangan daripada Bani Israel, Nabi Isa dan Nabi Musa. Situ ada juga Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Isa dan Nabi Musa yang nabi dari kalangan Bani Israel ini mendatangi Nabi SAW. Berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, innaka kulta ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, engkau dulu pernah berkata bahwasanya ulama dari kalangan umatku
sama seperti nabi dari kalangan Bani Israel. Kalau memang begitu, kata Nabi Musa, siapa mereka yang ulamanya yang seperti apa? Gitu kan? Panggilkan ulama yang seperti apa yang kau sebutkan. Kami tidak terima nih. Masa sama umat mungkin sama kayak kami, bahasa begitu kan? Akhirnya kata Nabi SAW, karena di pojokan itu ada Imam Ghazali. Ya Aba Hamid, jadi julukan beliau itu Aba Hamid. Ya Aba Hamid, panggilkan wahai Imam Ghazali bahasanya Muhammad. Wahai ya Aba Hamid, wahai Aba Hamid gitu. Wahai Imam Ghazali bahasanya. Sini bahasa gitu ya. Dipanggil, kemudian di situ nih kata Nabi Muhammad, ini nih ulama dari kalangan umatku. Ya, nanti kalau mau tanya deh. Tanyalah Nabi Musa. Isma. Kata Nabi Musa, nama itu siapa? Sebutkanlah. Nama ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Sebut begitu kan? Nabi Musa tak terima. Ana nih, ana nanya nama ente. Ana tak nanya bin ente, asal ente, gelar ente dari mana, apa semua tempat tak tanya. Ana hanya nanya nama ente. Kata Nabi Musa. Nah, kemudian kata Nabi Musa, kayak gini kadap. Bahasa kita kan. Sekali kata Imam Ghazali, ya Rasulullah, ujibul kalim au ata'addab. Wahai Rasulullah, saya jawab atau saya pasrah beradab. Kata Nabi kata Nabi apa? Ajibhu, jawab. Kemudian dijawab, ya Rasulullah, wahai Nabi Musa, ya kalimullah, wahai Nabi Musa alaihissalam, engkau dulu ketika ditanya sama Allah bertanya, matil kabiyaminik, apa yang ada di tangan kananmu? Engkau jawab apa? Hiya asaya atawakka'u biha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku, dengan inilah aku menggunakan, aku bersandar, dengan ini juga aku bisa menggembala kambing-kambingku, dan dengan ini juga aku menggunakan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Allah kan hanya bertanya, paham ya? Allah kan hanya bertanya, matil kabiyaminik, apa itu yang ada di tanganmu? Tangan kananmu apa? Tapi ngapa engkau ngomong, ini tongkatku, dengan inilah aku bersandar, dengan inilah aku gunakan untuk mengembala kambingku, dengan ini juga aku gunakan dengan keperluan-keperluan yang lainnya. Padahal kan simpel jawabannya, ini tongkat, selesai. Nah gitu. Oh, kata Nabi Musa, takjub dah. Beliau takjub. Oh, dah. Sekarang engkau betul wahai Rasulullah. Nah ini. Jadi Nabi Musa, jadi Imam Ghazali ini dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Nah, gitu kan? Karena keistimewaan beliau. Dan banyak juga dari karangan beliau itu yang fenomenal. Salah satu bukan Mukasyaful Qulub ya. Ini jarang juga orang kalau yang fenomenal benar tuh Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tuh betul-betul fenomenal benar. Sampai tidak ada kita masuk di satu negara kecuali ada kitab Ihya Ulumuddin. Dan itu kita membuktikan betul. Ketika kita bertanya kepada kawan-kawan kita yang ada yang dari Afrika Selatan, ada yang bertanya bahkan yang dari Jepang atau apa tuh, bahkan terjemahan kitab Ihya Ulumuddin itu ada di setiap negara. Nah, fenomenal betul. Kalau Mukasyaful Qulub tak ada betul. Tapi kan luar biasa kan, ada di mana-mana juga. Cuma tidak fenomenal Ihya Ulumuddin itu. Bahkan Ihya Ulumuddin ini kata ulama, andai kata tidak ada Al-Quran cukup udah Ihya Ulumuddin jadi pegang kita. Itu karang siapa? Karang oleh Imam Ghazali. Masya Allah. Nah, jadi beliau ini tadi itu, Masya Allah, yang lagi ada pelajarannya yang dari awal tadi itu, ketika orang tuanya tadi membagi harta yang menjadi 3 kan, untuk dimodalkan lagi, untuk dikasihkan nafkah ke anak bini, dan kemudian disedekahkan dengan niat apa? Mudah-mudahan Allah jaga dan mudah-mudahan Allah pahamkan ilmu agama. Akhirnya meninggal dan kemudian apa tadi? La ilaha illallah, masuk pondok pesantren lah bahasa ya, di satu lembaga, bukan niat untuk belajar kan? Akan tapi apa? Akan tapi Allah jadikan, Allah jaga. Kenapa tadi? Karena niat orang tua dari awalnya. Nah itu, jadi ketika kita melakukan apa-apa, kita niatkan mudah-mudahan ini tidak apa-apa. Iktidaan bihim, mengikuti jejak mereka. Nah itu adalah ajaran daripada as-salafun saleh.